Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan untuk menambah cadangan secara bertahap sebagai antisipasi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan. Bank harus mulai memilah antara kredit bermasalah yang bisa pulih dan juga kredit yang tidak bisa diselamatkan sehingga perlu untuk dihapus bukukan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengungkapkan bahwa OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan pasar keuangan maupun memberikan ruang bagi pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi. Di antaranya adalah kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 dan POJK 48 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2022. Wimbo mengatakan, perbankan sebaiknya mulai mengenali nasabah yang memang sudah tidak bisa pulih dan bersiap untuk menghapus bukukan kredit macetnya. Dengan demikian, pencadangan akan membantu bank untuk tetap stabil di tengah kondisi pemulihan. Ini ada dekomposisinya UMKM berapa, dan juga ini ya, sekarang ada 775 ini dalam proses juga recovery ya. Namun kami yakin apakah ini semua bisa recovery tergantung daripada sektornya dan tergantung bagaimana dan prokes kesehatan. Jadi game changernya memang akhirnya vaksin ya. Untuk itu tapi berdasarkan angka ini sudah ada tanda-tanda perbaikan bahwa jumlahnya sudah semakin menurun, dan untuk perbankan sudah kami sampaikan tolong mulai mem-up atau mencadangkan ya secara gradual. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya, sehingga nanti apabila ada nasabah yang memang tidak bisa recover betul sudah mempunyai cadangan yang cukup. Sehingga ini yang kami pesankan kepada seluruh perbankan dan lembaga keuangan ya, agar tetap secara gradual untuk membuat cadangan ya, lebih preemptif ya. Pemeriksaan pada nasabah restrukturisasi juga diperlukan untuk mengenali nasabah yang bisa pulih dan juga tidak bisa diselamatkan kembali. Jangan sampai ada debitur yang memang tidak bisa bangkit tetapi memanfaatkan insentif restrukturisasi. Tim Liputan Berita 1. Ya, adanya potensi kenaikan NPL awalnya diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR, pemirsa. Menkyu menjelaskan bahwa sejumlah sektor sulit untuk bangkit karena dampak pandemi COVID-19. Ia bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK berencana untuk mengintervensi sektor-sektor yang sulit bangkit di masa pandemi COVID-19 ini. Lantas antisipasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait ledakan kredit macet? Langsung saja kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR, ada Putri Aneta Komarudin, beserta Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah Rajalam, dan kami juga masih menunggu informasi dan juga untuk bergabung dengan ekonom sekaligus staf ahli OJK, ada Pak Rian Kirianto. Tapi sudah bersama saya ada Pak Peter dan juga Mbak Putri. Saya sapa dulu Pak Peter dan Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Bapak dan Ibu. Salam sehat Mbak Popi, salam sehat Mbak Putri. Ya. Salam sehat Mbak Popi, Pak Peter. Baik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Bicara soal sehat, harusnya juga NPL ini tidak menjadi ledakan gitu ya, yang menjadi kekhawatiran oleh semua pihak. Dan tadi kita sama-sama dengar apa yang diungkapkan oleh Pak Wimbo dan juga kekhawatiran dari pemerintah yang adanya potensi kenaikan NPL. Tapi saya mungkin ke Pak Peter dulu. Saya ingin tahu Pak Peter, menurut tanggapan Anda dan juga pandangan Anda saat ini, kondisi dan perkembangan NPL di negara ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini NPL-nya masih oke Mbak Popi ya. Dan ini kita harus apresiasi adalah kinerja baik dari OJK. Karena sejak awal OJK sudah mengantisipasi dengan adanya pandemi, risiko kenaikan NPL itu pasti besar. Oleh karena itu melalui POJK 11, OJK sudah mengantisipasi memberikan kelonggaran bank untuk melakukan restrukturisasi. Nah, restrukturisasi kredit itulah yang kemudian
cukup berhasil menahan kenaikan NPL selama ini. Ya. Dari sejak awal pandemi sampai saat ini, NPL kita masih terjaga di bawah 5%, di kisaran 3%. Ya. Nah, tetapi harus diakui juga bahwa meskipun NPL-nya terjaga, tetapi risiko kegagalan kredit itu tetap tinggi. Ya. Ini yang kemudian ditunjukkan oleh angka loan at risk yang melonjak sangat tinggi di saat ini. Ya. Dan inilah yang kemudian diantisipasi oleh OJK. Ya, karena meskipun diberikan kelonggaran restrukturisasi, tetapi tentunya ada batasnya, Mbak Popi. Ya. Kalau seandainya progres dari penanggulangan pandemi ini terus berlarut-larut, ya tidak cepat selesai, pandemi ini tidak cepat selesai, ya, maka dunia usaha itu tidak mungkin mampu terus-menerus bertahan. Dan ketika dunia usahanya tidak lagi bisa bertahan, ini akan memunculkan ledakan NPL. Restrukturisasi sudah tidak bisa mampu lagi menahan ledakan NPL pada waktu itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, saat rapat kerja Komisi 11 dengan Ibu Sri Mulyani waktu itu kan sempat juga kita dengar bahwa beliau juga bicara bahwa sejumlah sektor ini bisa memicu kredit bermasalah begitu ya. Sejauh mana Anda melihat bahwa kemampuan bayar kredit sektor usaha yang terdampak pandemi saat ini, Mbak Putri? Ya. Sebenarnya kan berbagai stimulus juga telah diberikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi memburuknya kredit-kredit di sektor-sektor tertentu. Tapi kan memang ada sektor-sektor yang sangat terdampak pandemi seperti sektor pariwisata gitu. Makanya selain stimulus yang telah diberikan pemerintah, kita juga mengantisipasi peningkatan NPL ini dengan menambah pencadangan secara gradual, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada debitur, masing-masing debitur di masing-masing bank himbara terutama, dan juga kapan pandemi ini akan berakhir seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter juga, sehingga memang sulit sebenarnya untuk memprediksi nasabah mana yang bisa recover dan mana yang tidak bisa recover dari pandemi. Dan makanya kita mendorong teman-teman perbankan sebenarnya untuk memiliki pencadangan yang cukup, alih-alih misalnya kita mencoba untuk membuat prediksi yang akurat terkait dengan kenaikan di sektor-sektor tertentu. Makanya hal ini juga yang membuat rekan-rekan kita di Himbara kemarin menyampaikan ketika rapat dengan Komisi 11 juga bahwa mereka membuat pencadangan lebih preemptif. Dan juga mereka telah menyatakan masing-masing bank Himbara, Bank BRI menyebut bahwa per April 2021 sendiri mereka sudah melakukan pencadangan sampai dengan mencapai 73 triliun atau sekitar 250% dari NPL Bank BRI sendiri yang mencapai 29,08 triliun. Jadi pencadangan yang sangat besar tersebut tentunya sebisa mungkin diharapkan mampu untuk menutupi dan juga dicadangkan untuk pinjaman yang dalam kategori loan at risk yang tadi juga sudah di-mention oleh Pak Peter, dan juga pinjaman hasil restrukturisasi untuk mengantisipasi debitur-debitur yang tidak bisa bertahan. Jadi jika perbankan ingin melakukan ekspansi kredit misalnya, tentu perlu dilakukan secara lebih hati-hati, karena meskipun perbankan juga sudah memberikan stimulus penjaminan kredit misalnya, tetapi mereka bisa dihadapkan dengan risiko yang masih tinggi karena seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oke, baik. Pak Peter, bicara soal stimulus, bicara soal intervensi. Sejauh ini sudah banyak juga stimulus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi banyak sektor begitu. Tapi kalau dibilang saat ini, kemarin kuartal 2 sudah mau berakhir begitu ya. Kemarin sempat ekonomi kita di kuartal 1 tumbuh baik dan kita mendapatkan kabar lagi kalau belakangan ini angka COVID-19 di Indonesia kemudian melonjak kembali begitu. Artinya pandemi yang sangat uncertainty ini betul-betul bisa memukul lebih banyak lagi sektor perekonomian di Indonesia. Dengan kondisi ini kita dihadapkan kembali dengan kondisi melonjaknya COVID-19. Apa seharusnya yang bisa diantisipasi dan dilakukan pemerintah dari sisi stimulus dan juga intervensi pemerintah dan juga OJK?
Ya, inilah yang sebenarnya menurut dalam pandangan saya message utama dari apa yang disampaikan oleh OJK, ya. Bahwasanya lonjakan kasus saat ini menegaskan bahwasanya pandemi ini belum sepenuhnya bisa kita manage, belum bisa kita kuasai, ya, kita kendalikan. Ya. Artinya kalau seandainya pandemi ini masih akan berlangsung lebih lama, maka tekanan terhadap dunia usaha itu akan terus ada. Ya. Sementara sisa-sisa kemampuan daya tahan dari dunia usaha itu semakin tipis. Ya. Mereka selama ini mungkin dunia usahanya udah makan modal nih, Mbak Popi. Ya. Di tengah kondisi cash flow yang defisit, ya, coba bayangkan kalau mereka itu usahanya itu hotel, ya, usahanya itu transportasi, bus yang tidak beroperasi, tidak jalan, pabrik-pabrik yang tidak jalan, atau mungkin yang gampang, coba bayangkan kondisi bioskop sekarang ini, mal-mal yang sepi, itu kan mereka mengalami cash flow yang defisit. Selama ini mereka masih bisa bertahan dengan satu, bantuan dari pemerintah, kemudahan pajak dan sebagainya, ya. Kemudian mereka juga dibantu dengan program restrukturisasi kredit yang artinya mereka juga bisa mengurangi cash outflow-nya mereka, ya, karena cicilan pokok bunga mereka bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tetapi selama penerimaan mereka itu tertahan oleh karenanya pandemi, oleh karena mereka tidak bisa beroperasi secara penuh, maka selama itu juga mereka menggerogoti, tanda kutip, menggerogoti cadangan mereka, menggerogoti modal mereka. Nah, ini ada batas waktunya, ya. Kalau ini dibiarkan terus, mereka akan sampai pada titik akhir mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka pasti, walaupun sudah direstrukturisasi, mereka pasti akan mengalami kegagalan bayar utang mereka, kegagalan bayar mencicil pokok dan bunga kredit mereka. Itu artinya terjadi lonjakan NPL. Nah, yang harus dilakukan ketika ini terjadi adalah bagaimana kita, ya, di tengah pandemi ini yang seperti kita sebutkan tadi tidak pasti ujungnya kapan, maka yang harus dilakukan adalah memberikan ruang agar supaya ini meskipun pandemi mereka masih bisa beroperasi. Dan itulah yang saya kira hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya. Misalnya di industri otomotif, pemerintah sudah memberikan stimulus pelonggaran PPNBM agar supaya pembelian otomotif itu berjalan kembali, yang kemudian ujungnya nanti bisa menggerakkan industri otomotif. Kemudian misalnya pemerintah sekarang ini mendorong work from Bali agar supaya industri yang ada di pariwisata di Bali itu bisa bergerak kembali. Inilah upaya-upaya yang menurut saya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi mencegah terjadinya lonjakan NPL tadi. Saya sependapat dengan Mbak Putri tadi, memang pemerintah sudah menyiapkan cadangan untuk berjaga-jaga apabila terjadi lonjakan NPL. Tetapi harus kita cegah adalah jangan sampai terjadi. Cadangan memang ada, tapi yang harus tetap kita upayakan, ya, jangan sampai terjadi lonjakan NPL. Oke, ya itu harapan kita bersama. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana mengantisipasi perbankan sendiri, Pak Peter, karena kan saat ini perbankan juga yang sangat terdampak begitu, dan juga pelaku usahanya juga terdampak begitu. Bagaimana caranya perbankan mencari solusi begitu, ya, untuk memilah-milih mana yang perlu diselamatkan, mana yang perlu diantisipasi, mana yang perlu di-excuses. Itu kan permasalahannya juga, Pak Peter. Kalau saya membacanya, Mbak, ini sudah ada di ruang di luar jangkauannya perbankan dan OJK. Makanya OJK menyampaikannya sekarang ini, karena ini harus bekerja sama dengan otoritas lainnya, ya. Bagaimana agar supaya dunia usaha itu meskipun mengalami pandemi, tapi masih mendapatkan ruang untuk beroperasi, ruang untuk mereka bergerak, ya, mendapatkan kembali demand-nya mereka, ya. Hanya yang bisa melakukan itu hanya otoritas lain, otoritas OJK dan perbankan tidak bisa. Misalnya kan, misalnya saya bank nih, Mbak, ya, saya memiliki satu
nasabah di sektor pariwisata, hotelan. Kalau hotelnya itu sepi, nggak ada hotel di Bali misalnya, dengan tidak adanya turis yang berkunjung ke Bali, hotelnya otomatis kan akan tanda kutip tidak beroperasi normal. Kalau tidak beroperasi normal, mereka tidak punya cash flow. Kalau mereka tidak punya cash flow, mereka tidak bisa bayar cicilan pokok dan bunga. NPL pasti terjadi. Jadi yang disampaikan oleh OJK adalah bagaimana ini kita bisa menanggulanginya sama-sama. OJK sudah menyiapkan berbagai aturan main, pelonggaran-pelonggaran agar supaya si debitur itu bisa bertahan. Tapi nafas dari debitur itu harus diberi tambahan, bukan dari OJK-nya, dari otoritas lain. Dalam hal ini dari pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa membantu menghidupkan kembali pariwisata di Bali dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Ya, misalnya kebijakan mendatangkan kembali turis-turis dari luar negeri melalui program-program kemudahan kedatangan turis. Kemudian pemerintah juga melakukan misalnya kebijakan work from Bali. Ya, ini sekarang ini kan banyak sekali teman-teman dari ASN yang sekarang ini didorong untuk bekerja dari Bali. Nah, ini sepertinya memaksakan diri, tetapi ini sebenarnya dalam upaya kita menyelamatkan perekonomian kita, khususnya yang ada di Bali. Dan ini saya kira harus dilakukan di banyak sektor, yang tidak bisa hanya 1-2 sektor, tapi di banyak sektor. Baik, terkait input yang diberikan oleh Pak Peter, Mbak Putri, apa input yang bisa Anda berikan kepada pemerintah saat ini? Tadi kan bukan hanya otoritas moneter saja, bukan hanya OJK saja yang harusnya bisa mengantisipasi ini, tapi pemerintah juga harus menghidupkan kembali. Tapi posisinya kita ini sedang makan buah si malakama begitu loh Mbak Putri, ya kan? Kita menyelamatkan ekonomi yang ini naik COVID-nya begitu. COVID-nya angka COVID luar biasa positivity rate-nya. Ini sebagai generasi muda juga harus punya input-input yang kreatif mungkin untuk bagaimana menutup sektor-sektor yang saat ini sedang menjadi pemicu dan juga terdampak sekali. Ya. Sebenarnya kan pemerintah bersama BI dan OJK LPS juga telah merumuskan paket kebijakan terpadu yang baru dirilis Februari lalu. Dan dalam paket ini penekanannya adalah untuk meningkatkan lagi pembiayaan dunia usaha dan terus memperkuat sisi demand dan supply melalui bauran kebijakan dari KSSK. Dan untuk menjaga daya belinya, kami di DPR terus memonitor pelaksanaan program perlindungan sosial yang dilaksanakan Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan pemberian insentif perpajakan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Peter, ada PPNBM mobil, lalu ada PPh 21 juga dan PPN perumahan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan bersamaan dengan itu tentu penguatan sisi supply juga perlu terus kita dorong, baik melalui insentif perpajakan dan juga kepabeanan, diskon listrik, program bantuan banpres UMKM, ultramikro, serta pelaksanaan program-program prioritas yang perlu segera dilaksanakan. Dan dorongan sisi supply ini tentu sangat penting karena bertujuan untuk menjaga cash flow dan juga keberlanjutan usaha dari sektor-sektor yang sangat terdampak, dan juga sektor-sektor yang sekarang mulai mengalami pelambatan gitu. Jadi paket kebijakan ini tentu memerlukan faktor-faktor enabler yang mengakselerasi proses pemulihan, yaitu tadi melalui program vaksinasi COVID-19 serta berlangsungnya reformasi struktural. Dan sebenarnya yang terpenting ketika kita melihat bank-bank himbara kita juga, apakah mungkin kalau memang pemerintah sebagai stakeholder tidak mendorong untuk pembagian dividen yang besar, karena mereka juga memerlukan dana yang sangat besar untuk pencadangan. Itu yang selama ini dikomunikasikan kepada kita di Komisi 11. Selama 2 hari ini kita rapat dengan keempat bank himbara, dan di situ para direksi juga sudah menyatakan bahwa mereka berada dalam survival mode. Yang untuk kita di Komisi 11 itu berarti menjadi sebuah alarm di mana kita harus senantiasa memonitor perkembangan kredit macet mereka. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen selanjutnya. Saya ingin juga memaparkan beberapa data untuk Anda, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Julita Telambanua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Julita, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Dan pemirsa, tren restrukturisasi kredit perbankan terus melandai. Otoritas Jasa Keuangan mencatat restrukturisasi sudah turun dari sebelumnya sebesar 900 triliun rupiah menjadi di bawah 800 triliun rupiah per April 2021. Meski demikian, data OJK menunjukkan tingkat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan masih meningkat. Tercatat per April 2021 NPL ada di level 3,22%, meningkat bila dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya yang sebesar 3,17% atau naik 5 basis poin. Kita simak datanya pemirsa. Kita lihat untuk perkembangan NPL. NPL perbankan umum mulai dari Juli 2020 hingga April pemirsa, April 2021 kita lihat grafiknya naik turun. Diawali pada Juli di 3,22%, kemudian sempat anjlok pada akhir tahun 2020, tepatnya di Desember itu di 3,06%. Kemudian naik kembali pada Januari 3,17% dan pada Februari naik lagi ke 3,21%. Pada Maret sempat turun ke 3,17%. Pada April naik kembali ke 3,22%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat untuk NPL dan kredit 4 bank BUMN. Mulai dari Mandiri, ada BRI, BNI, dan BTN. Kita lihat NPL-nya masih di 3,15% untuk Mandiri, kreditnya mencapai 984,9 triliun rupiah. BRI juga naik 3,16%, BNI 4,10%, BTN 4,25%. Ya pemirsa, selanjutnya kita lihat bagaimana outstanding sejauh ini. Kita lihat untuk outstanding kredit bank umum pemirsa mulai dari November 2020 kemudian Desember. Nah ini November 2020 masih minus 1,4%, kemudian mencapai 5.447,7 triliun rupiah secara year on year. Desember juga masih minus, bahkan turun ke minus 2,4. Januari 2021 juga minus 1,9, tapi ini naik pada awal 2021. Kemudian Februari turun kembali ke minus 2,2% dengan nilai kreditnya adalah mencapai 5.419,1 triliun rupiah. Kemudian Maret turun kembali ke minus 3,8%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat komposisi kredit per jenis penggunaan ini untuk bank umum pada Maret 2021. Proporsinya untuk modal kerja ada di 44,97%, kemudian untuk investasi 26,81%, untuk konsumsi tercatat 28,22%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat untuk outstanding kredit terkini menurut jenis buku. Mulai dari buku 1 itu ada di 248,2 triliun rupiah. Buku 2 517,9 triliun rupiah. Untuk buku 3 di 1.459,4 triliun rupiah. Dan buku 4 di 3.270,9 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan DPK atau dana pihak ketiga pemirsa. Kita lihat untuk perkembangan DPK Bank Umum mulai dari November 2020. Nah ini ada di angka 6.634,9 triliun rupiah. Pada Desember naik ke 6.665,3 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat pada Januari ini kembali turun ke 6.659,6 triliun rupiah, tapi masih lebih tinggi dibandingkan November 2020. Kemudian Februari turun kembali ke 6.645,9 triliun rupiah. Pada Maret lumayan signifikan ke harga, maksud kami ke angka 6.804,5 triliun rupiah. Ya itu dia pemirsa, sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, Julita terima kasih untuk informasinya pemirsa. Hot Ekonomi kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Judul kami pada malam hari ini adalah bayang-bayang ledakan kredit macet. Masih bersama saya ada Pak Peter Abdullah dari Core Indonesia, kemudian juga ada Mbak Putri dari Komisi 11 DPR. Kami sudah mencoba untuk menghubungi OJK, Pak Rian Kirianto dan juga perwakilan, tapi nampaknya sampai saat ini dari OJK masih belum bisa hadir di segmen 3 ini. Tapi saya ke Pak Peter. Pak, kalau kita bicara soal restrukturisasi kredit gitu ya, ini sudah berjalan gitu ya dari awal pandemi. OJK juga terus memberikan stimulus juga dan memberikan antisipasi kepada para perbankan di Indonesia.
Kalau boleh di breakdown begitu Pak, kemudian juga untuk dalam jangka menengah dan juga panjang yang kita tidak tahu pandemi berakhirnya kapan, terkait dari restrukturisasi kredit ini, apa yang bisa diberikan inputnya Pak? Yang pertama, saya terutama itu sangat mengapresiasi ya kecepatan kebijakan OJK melakukan restrukturisasi kredit. Ya. Itu menurut saya langkah cerdas dari OJK, karena kalau tidak ada restrukturisasi kredit itu tidak terbayangkan tekanan yang terjadi di bank. Dan itu akan menimbulkan efek-efek lanjutan kalau seandainya pada awal pandemi dulu OJK tidak melakukan restrukturisasi kredit. Coba bayangkan Mbak Popi kalau dulu tidak kita lakukan, ya, akan terjadi kalau sekarang kita baru mengantisipasi. Dulu itu mungkin sudah terjadi lonjakan NPL-nya. Dan kalau sudah terjadi lonjakan NPL, ya, apalagi kalau banknya tidak memiliki cadangan yang cukup, kita sudah menghadapi permasalahan perbankan. Ada bank-bank yang sudah juga bisa dikatakan mengalami tekanan yang mungkin bisa menyebabkan mereka kolaps. Nah, dari krisis pandemi kita langsung jam ke krisis perbankan, krisis sektor keuangan. Waduh, bisa tidak terbayangkan ya bagaimana tekanan yang akan kita hadapi pada waktu itu. Nah, ini menurut saya program restrukturisasi ini sudah merupakan langkah cerdas dan bisa menahan kita untuk bisa bertahan, bisa survive sampai sejauh ini. Nah, kedepannya ya ke jangka menengah panjangnya, ini yang saya sebutkan tadi itu sudah tidak lagi ada di domainnya OJK, Mbak Popi. Ya. OJK sudah memberikan apa yang mereka bisa lakukan di domainnya mereka, di ruang wilayah kerjanya mereka. Nah, untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang ini agar supaya kita bisa bertahan, ya, perbankan bertahan, dunia usaha juga bertahan, maka yang harus dilakukan adalah stimulus-stimulus yang harus langsung diberikan kepada dunia usahanya. Ya. Perbankannya udah tidak bisa berbuat banyak. Ya. Contohnya seperti apa Pak stimulus yang bisa langsung menyentuh ke dunia usaha saat ini? Ya, itu yang saya sebutkan tadi ya. Bu Sri Mulyani kan sudah memberikan sektor-sektor yang potensial sekali akan mengalami ledakan NPL. Transportasi, pariwisata, ya itu adalah yang utama ya. Sektor-sektor yang paling terdampak oleh pandemi itu sekarang ini harus diberikan perhatian khusus, dibantu ya, agar supaya usaha mereka itu masih bisa berjalan ya. Harus ada upaya ekstra. Kemarin pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk memunculkan kembali demand. Kan pemerintah itu kalau kita lihat di program PEN itu ada dua. Ada satu untuk mendorong demand, ada satu untuk mempertahankan supply, menjaga supply. Ya. Nah, untuk sektor-sektor yang diperkirakan ini mengalami tekanan yang lebih besar, yang berpotensi untuk memicu ledakan NPL ini, harus ada ekstra effort, ada usaha lebih keras untuk memunculkan kembali demand itu. Nah, saya kan tadi menyampaikan contohnya sudah ada, ya, pemerintah sudah memberikan contoh bagaimana untuk di industri otomotif membantu dengan memberikan pelonggaran PPNBM, ya, dan itu efektif sekali Mbak Popi, ya, karena dengan adanya pelonggaran PPNBM itu terjadi lonjakan kembali pembelian kendaraan bermotor, ya, khususnya untuk kendaraan roda 4. Ini kan sangat membantu industri otomotif. Kalau industri otomotifnya terbantu, artinya dia akan membantu juga sektor keuangannya, ya, akan mencegah tidak terjadi NPL di sektor ini. Nah, saya kira hal yang sama yang harus dilakukan untuk sektor-sektor yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Mulyani memiliki potensi memicu ledakan NPL, ya. Ini mereka harus dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang bisa memunculkan kembali demand-nya. Sektor pariwisata misalnya, ini harus didorong. Dan makanya saya juga menyampaikan di dalam banyak kesempatan sekarang ini, pemerintah tidak ada punya ruang lagi untuk melakukan lockdown, ya, untuk melakukan pengetatan PSBB.
sekarang ini seperti juga disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura, kita harus realistis sekarang ini bahwasanya kita harus siap untuk hidup bersama dengan pandemi, hidup bersama COVID, ya, karena tidak ada yang bisa menjamin COVID ini kapan berakhirnya. Artinya kita harus hidup normal, tanda kutip, dengan kenormalan baru. Nah, inilah yang harus disiapkan juga oleh pemerintah. Bagaimana dunia usaha berjalan di tengah pandemi, masyarakat harus dibiasakan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan aktivitas sosial ekonomi mereka sehari-hari, belanja, bekerja, ya agar supaya ini tadi, sehingga sektor-sektor tadi yang benar-benar terpuruk tadi bisa bangkit kembali. Ya, tanda misal ya, untuk pariwisata. Kita harus membangun kembali, mendorong kembali masyarakat untuk berani berwisata. Ini memang terkesan agak ekstrim ya, tetapi saya memahami ya kenapa pemerintah membuka kembali membuka wisata kemarin di liburan. Ya. Maksud pemerintah adalah ekonomi harus berjalan, tetapi bagaimana kita menjalani ekonomi di tengah pandemi inilah yang harus disiapkan. Kita harus bergerak kembali, hidup seperti biasa, kembali berwisata, kembali ke Bali, ke Labuan Bajo dan sebagainya, dalam rangka untuk agar supaya ekonomi ini bergerak kembali. Tetapi di dalam kita melaksanakan itu, pemerintah sudah menjamin untuk pariwisata sangat disupport dengan protokol kesehatan, ya, semuanya sudah disiapkan. Demikian juga dengan masyarakat. Masyarakat juga harus siap melaksanakan aktivitas ekonominya itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini yang saya kira yang bisa dilakukan di tengah kita pandemi sekarang ini, mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sektor keuangan khususnya di perbankan. Oke, saya ke Mbak Putri. Mbak Putri tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Peter begitu ya. Ada beberapa stimulus-stimulus yang memang harus sangat didorong oleh pemerintah begitu. Contohnya misalnya sektor pariwisata. Kita tahu bahwa saat ini yang paling terdampak itu airlines misalnya, confidence publik belum muncul di sana, walaupun kondisinya adalah sudah banyak yang bepergian, tapi tetap saja airlines akhirnya kita tahu si burung biru misalnya, Garuda Indonesia misalnya juga terpuruk dengan kondisi ini begitu. Kemudian juga okupansi hotel dan tempat-tempat wisata, terutama juga Bali sangat terdampak sekali. Nah, kalau dari DPR sendiri melalui rapat-rapat yang dilakukan dengan pemerintah terkait dengan stimulus yang sudah diberikan, bagaimana fungsi dan peran DPR sendiri untuk mendorong itu? Ya, kita sendiri di DPR memang semenjak awal pandemi kan secara intensif berkomunikasi dengan KSSK sebagai kunci dari pemulihan ekonomi nasional, dan di situ kita juga terus memberikan feedback atas evaluasi yang mereka berikan terkait dengan pandemi ini. Misalnya ketika kita berbicara tentang restrukturisasi kredit ini dan bagaimana keberhasilannya. Kemarin kita juga sudah sampaikan kepada Menteri Keuangan dan juga OJK jika dibandingkan dengan awal penerapan kebijakan ini, misalnya kita sudah melihat tren yang menurun dari kredit-kredit yang harus direstrukturisasi, khususnya sejak bulan Maret tahun lalu di mana pandemi baru saja terjadi. Dan per April 2021 sendiri OJK melaporkan nilai restrukturisasi mencapai total 775 triliun, di mana restrukturisasi dari pelaku usaha UMKM mencapai 299 triliun dan non-UMKM sebesar 476 triliun. Sedangkan untuk restru di sektor pembiayaan per Juni 2021 itu mencapai 203 triliun. Dan hal yang sama juga terjadi pada jumlah debitur penerima restrukturisasi yang terus menurun, di mana per April tahun ini total debitur penerima restrukturisasi mencapai 5,2 dengan rincian 3,7 debitur UMKM dan 1,5 dari debitur non-UMKM. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan penerima restrukturisasi pembiayaan sebanyak 5,1 juta debitur. Jadi penurunan ini sebenarnya sudah menjadi sinyal bahwa perekonomian kita mulai pulih dan juga menguat.
khususnya jika kita mempertimbangkan dari pertumbuhan kredit yang juga perlahan mulai membaik walaupun mungkin tidak secara pesat ya, karena memang ini pemulihan yang sangat pelan juga bergantung pada keberhasilan kita dengan vaksin dan juga meningkatkan confidence masyarakat. Dan memang kita masih berada di tengah-tengah zona kontraksi, tapi kita sudah melihat the light at the end of the tunnel sebenarnya. Makanya walaupun jumlah kredit baru itu menurun, tingkat pelunasan kredit juga kemarin dilaporkan kepada kita cukup stabil, berada pada level yang relatif masih tinggi, dan secara umum hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pasar itu mulai membaik, dan juga kesiapan berbagai sektor untuk tumbuh itu sudah bisa terlihat. Dan ini kan sebenarnya menjadi salah satu pertanda bahwa evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan stimulus yang diberikan oleh KSSK itu berjalan secara hati-hati tentunya, dan mempertimbangkan dari evaluasi tersebut misalnya improvement apa yang harus mereka berlakukan dari setiap pemberlakuan kebijakan tersebut. Makanya kita di Komisi 11 juga akan terus berkomunikasi secara intensif, baik itu dari sisi insentif perpajakan, insentif usaha, dan yang lain-lainnya, supaya langkah-langkah ini bisa dilakukan untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu wacana yang sedang kita gulirkan juga sebenarnya bagaimana kita bisa mendorong debitur-debitur yang sudah hapus tagih itu supaya bisa diputihkan, terutama debitur yang ultra mikro dan juga mikro kecil, sehingga nantinya mereka bisa meminta kredit lagi ke perbankan. Karena ketika mereka masih dalam taraf hapus tagih, tentu mereka masih tercatat di sistem perbankan, di SLIK-nya, sehingga mereka tidak bisa mengajukan kredit baru dan akhirnya mereka tidak bisa memulai usaha mereka lagi gitu. Tapi hal ini kan membutuhkan persetujuan dari banyak stakeholder, terutama aparat penegak hukum, karena kemarin kita sudah berdiskusi juga dengan teman-teman Himbara dan mereka ingin bahwa itikat ini nantinya dibicarakan dengan APH juga gitu, supaya tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Tapi ini juga menjadi salah satu inisiatif lah dari Komisi 11 untuk membantu supaya progres pemulihan ekonomi kita bisa lebih cepat. Baik, Pak Peter, jika NPL kembali naik gitu ya, jika angkanya kembali mengkhawatirkan, dampaknya sendiri untuk ekonomi secara makro dan juga perbankan itu seperti apa, Pak? Besar pengaruhnya, Mbak Popi. Ya. Kalau NPL itu naik dan kemudian kalau naik kan sekarang ini kan kondisi bank itu juga beragam, Mbak ya. Tadi data juga menyampaikan even untuk bank-bank Himbara pun angka NPL-nya kan berbeda-beda ya. Ada yang di kisaran 3, Mandiri di kisaran 3, tapi BTN di kisaran 4. Belum kita bicara tentang loan at risk-nya ya. Berarti pasti akan berbeda. Nah, kalau kita lihat bank secara keseluruhan pasti akan jauh berbeda lagi ya. Ada bank-bank yang angka NPL-nya itu sudah di atas 5%, di atas 6%. Nah, kalau ada bank yang kemudian mengalami lonjakan NPL yang begitu besar dan kemudian mereka tidak memiliki cadangan yang cukup, maka dia akan menggerogoti modal ya. Dia akan menggerogoti modal sehingga status dari banknya juga menjadi memburuk ya. Dia bisa masuk kategori bank yang tidak sehat. Nah, ini akan memunculkan ketidakstabilan di dalam sistem keuangan kita. Dan inilah yang akan memicu ya keputusan-keputusan nanti yang akan sangat sulit bagi otoritas ya. Harus ada upaya-upaya penyelamatan terhadap bank dan akhirnya itu akan memunculkan ketidakpercayaan kepada sektor keuangan. Ya, kita paham bagaimana perbankan ini kan adalah lembaga kepercayaan yang harus benar-benar dijaga ya. Kalau seandainya ada bank yang kemudian mengalami kondisi yang begitu memburuk ya, dia bisa berdampak kepada bank-bank lainnya. Ada contagion efeknya, ada efek dominonya. Bank-bank yang jangan lupa juga, even bank yang sehat pun kalau dia terpengaruh oleh efek rambatan tadi, dia bisa dengan cepat kondisinya juga memburuk. Nah, inilah yang seharusnya benar-benar kita antisipasi jangan sampai terjadi ya.
Walaupun cuma 1-2 bank kecil yang mengalami pemburukan kondisi, tetapi di tengah pandemi seperti sekarang ini, efek rambatannya, efek dominonya itu bisa mengancam kondisi sektor keuangan kita secara keseluruhan. Baik. Dan itu artinya bisa berdampak kepada perekonomian kita secara keseluruhan. Baik. Menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen selanjutnya. Pak Peter dan Mbak Putri tahan dulu di sini. Pemirsa, saya ingin ingatkan untuk Anda mulai tanggal 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih dan jernih. Hot Ekonomi kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Pak Peter Abdullah dan juga Mbak Putri Aneta Komarudin. Pak Peter, tadi pernyataan dari Pak Wimbo itu ada sekitar 775 UMKM yang saat ini masih dalam proses recovery. Tapi beliau juga menegaskan bahwa ini kita tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan. Fokus saya adalah UMKM ini kan juga sangat terdampak begitu ya, terutama perbankan. Apa yang bisa diberikan inputnya terkait dengan kredit dari bank dan juga bisa menjadi solusi yang baik untuk UMKM di Indonesia? Ya, saya membacanya apa yang disampaikan oleh Pak Wimbo itu adalah Pak Wimbo sudah memberikan sinyal ini bahwasanya bank OJK sudah melakukan upaya maksimal, tetapi ada batasnya, ada pagarnya yang mereka OJK dan bank tidak bisa masuk ke sana. Ya, UMKM dibantu melalui restrukturisasi kredit. Tetapi untuk mengembalikan operasi usaha dari UMKM tersebut, itu bukan wilayahnya bank dan OJK. Inilah yang harus menjadi perhatian dari otoritas lainnya, yaitu khususnya dari pemerintah. Upaya apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada UMKM yang sekarang ini sudah diidentifikasi oleh OJK. Saya kira ini yang harus dilakukan komunikasi lebih lanjut antara OJK dengan pemerintah. Seperti apa bantuan yang harus diberikan kepada mereka yang sekarang ini sudah diidentifikasi oleh OJK dalam posisi yang sulit tersebut. Baik, Mbak Putri. Fokus saya masih tetap kepada UMKM karena kita tahu ini sangat-sangat terdampak sekali begitu ya. Nah, kalau dari DPR sendiri untuk mensinergikan ini seperti apa? Apa yang bisa DPR sampaikan kepada pemerintah juga dan juga OJK dalam hal ini untuk terus mempertahankan UMKM ini di tengah kondisi pandemi? Sebenarnya ini yang selalu menjadi masukan kita dari awal ya, bagaimana bunga untuk pinjaman UMKM itu memang lebih tinggi gitu daripada korporasi misalnya. Mereka kan selalu beralasan bahwa ini karena overhead cost-nya dari UMKM itu sangat tinggi, membutuhkan lebih banyak manpower untuk mengawasi juga kredit-kredit di daerah dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita melihat marginnya juga, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa disiasati untuk membantu teman-teman kita yang memang benar-benar membutuhkan sektor UMKM yang selama ini menopang 60% dari PDB kita gitu, dan juga menyerap tenaga kerja terbanyak karena 90% dari tenaga kerja kita itu masih diserap oleh UMKM. Jadi ketika UMKM sudah tidak bisa menopang ekonomi kita lagi, tentu yang akan kita hadapi adalah nantinya malapetaka. Makanya kita juga menyampaikan selain nanti pertimbangan untuk bunga tersebut, kita juga harus mensinergikan strategi-strategi yang ada di berbagai daerah itu dengan dengan spesialisasi daerahnya masing-masing, karena kita tahu di berbagai wilayah perbaikan dan pemulihan ekonomi itu belum sama speednya gitu, belum merata. Jakarta dengan Bali tentu sangat berbeda. Jadi makanya perbankan juga harus memperhatikan lagi efek dari hal-hal khusus yang terjadi di masing-masing daerah, sehingga paket-paket yang mereka tawarkan kepada nasabah-nasabah di situ itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Ini yang juga sudah kita sampaikan kepada pihak perbankan kemarin, dan banyak sekali sebenarnya tahapan-tahapan yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman kita di perbankan juga, dan kita juga di situ menyoroti bagaimana
kredit UMKM itu masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu 30%, dan kita masih berada jauh di bawah negara-negara ASEAN dalam hal penyaluran kredit UMKM. Thailand saja sudah mencapai 50%, Singapura sudah 30%, jadi kita bisa dibilang masih jauh karena masih di level kisaran 18-20% gitu. Jadi PR yang dipunyai oleh sektor perbankan kita masih banyak, cuman insya Allah dengan dukungan sinergi dari KSSK, dari DPR RI juga, dari Komisi 11 khususnya, dan rekan-rekan pelaku usaha, nanti kita bisa membuat sektor UMKM kita bisa lebih hidup lagi. Baik, itu harapan kita dan semoga saja ledakan kredit macet tidak terjadi di Indonesia dan pandemi segera berlalu dan juga masyarakat dan pemerintah serta stakeholder terkait juga terus bisa kreatif begitu ya, menciptakan cara-cara baru untuk menyelamatkan atas nama rakyat Indonesia dan juga kondisi perbankan di Indonesia ini. Pak Peter, terima kasih untuk waktunya dan diskusinya. Mbak Putri juga terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi pada malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Popi, Pak Peter, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Mbak Putri. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Popi Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.